Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bi fi kulli atwari wa awtari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa mustami'in mustami'at al-barakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luruskan niat kita saat ini untuk bersama-sama belajar agar kita mendapatkan ilmu agama sehingga dengan ilmu itu kita bisa mengamalkannya. Saat ini kita sudah sampai kepada bab solat-solat yang hukumnya fardu kifayah dan solat-solat yang hukumnya sunnah muakkadah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fi darain amin. Telah berkata pengarang kitab Risalatul Jami'ah ini, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, semoga Allah merahmatinya dan semoga kita mendapatkan manfaat daripada ilmunya. Wa salatul jama'ati wa salatul janaza fardu kifayatin. Sedangkan solat berjamaah dan solat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Solat berjamaah maksudnya solat berjamaah 5 waktu. Solat berjamaah di masjid ataupun berjamaah di musalla ataupun di rumah Anda. Karena solat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah jika fardu kifayah adalah wajib bagi setiap orang Islam. Namun jika sudah ada yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lainnya. Karena apa? Saking kuatnya syiar Islam ini di dalam solat berjamaah. Wagila dan juga di madhab Imam Syafi'i ada pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang minoritas, yaitu bahwasanya para ashabun Syafi'i, para ulama-ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Namun yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Baginda Nabi SAW, orang yang paling kita cintai, beliau bersabda, "Salatul jamaah afdalu salatul fardh bi 25 darajah." Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian, salat munfarid, salat sendirian 25 derajat. 25 derajat. Tahukah Anda berapakah jarak antara satu derajat ke derajat yang lainnya? Diriwayatkan di dalam tafsir Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan itu beberapa derajat. Artinya di dalam orang mukmin itu sendiri ada perbedaan tingkatan. Jadi bagi mereka para ulama, orang-orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu, tetapi dia sama-sama beriman, maka di situ ada perbedaan derajat, ada perbedaan derajat. Sayyidina Ibnu Abbas menafsirkan bahwasanya ada perbedaan 700 derajat. Dan setiap derajat itu ditempuh selama 500 tahun. Itu perbedaan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Sedangkan perbedaan antara orang yang sholat berjamaah
dengan orang yang sholat sendirian tidak berjamaah, maka perbedaannya 25 derajat, yang mana setiap derajatnya perbedaannya nanti di akhirat itu selama 500 tahun untuk sampai ke derajat yang berikutnya. Berarti 500 tahun dikalikan 25. Betapa besarnya pahala atau afdoliyah, fadilah daripada sholat berjamaah ini. Maka sangat disayangkan jika kita tidak melakukan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, yang hukumnya fardu kifayah adalah sholat jenazah. Sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Jika ada di desa kita atau di lingkungan kita orang mukmin muslim yang meninggal dunia, maka wajib bagi kita untuk menyelenggarakan jenazahnya, untuk menyolatinya. Namun jika sudah ada sekelompok orang yang menyolatinya, maka gugurlah bagi yang lainnya, karena hukumnya fardu kifayah. Namun jika satu kampung atau satu wilayah itu tidak ada yang mau menyolatinya, maka semuanya terkena dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukum fardu kifayah. Salat jenazah itu caranya adalah pertama berniat saat takbiratul ihram, yaitu berniat melakukan salat fardu kifayah untuk mayit tersebut. Kemudian dilakukan 4 takbir. Ya. Jadi dilakukan 4 takbir. Takbir setelah takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram, setelah takbir yang pertama maka membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir lagi yang kedua, setelah takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal Allahumma shalli ala Muhammad. Paling sempurnanya dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir lagi yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga yaitu membaca doa untuk mayit. Paling sedikitnya Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah mayit tersebut. Tetapi yang sempurna Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya. Atau juga yang lebih sempurna lagi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Ya. Wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa salji wa baradi wa nakkihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran min khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa fitnatal qabri wa adzaban nar. Itu doanya ya. Jadi paling sedikitnya membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afdilhu. Wahai Allah, ampunilah dia, rahmati dan muliakanlah dia. Jadi paling sedikitnya di saat takbir yang ketiga, setelah takbir yang ketiga adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afdilhu. Namun yang sempurna seperti yang saya tadi sampaikan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu lahu wa ghsilhu bil ma'i wa salji wa baradi wa nakkihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa qi fitnatal qabri wa adzaban nar. Nah, kemudian takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat sebenarnya tidak perlu membaca, tidak diwajibkan membaca apapun. Namun disunahkan untuk membaca doa untuk diri kita dan keluarga kita. Ya, daripada fitnah, daripada segala macam fitnah dan cobaan dan ujian. Boleh dengan berdoa Rabbana la tuzigh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada juga yang menyunahkan dengan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu 3 kali. Ini setelah takbir yang keempat. Kemudian salam dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Itu cara-caranya daripada sholat jenazah. Kemudian kita akan membahas sholat yang hukumnya sunnah muakkadah. Yang pertama itu adalah wal idani wal kusufani wal witr sunanun muakkadat. Sholat
dua hari raya Id, ya, dua Id baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini hukumnya sunnah muakkadah. Nah, sholat hari raya ini terdiri dari 2 rakaat dan pada rakaat pertama membaca atau 7 takbir, 7 takbir selain takbiratul ihram. Kemudian pada rakaat kedua membaca 5 takbir selain takbir pergantian gerakan dari sujud ke berdiri, ya. Kemudian jadi kapan membaca takbirnya itu tadi yang 7 kali? Setelah membaca doa iftitah dan sebelum membaca ta'awudz dalam memulai suratul Fatihah. Jadi membaca 7 takbir, melakukan 7 takbir di rakaat pertama itu dilakukan setelah membaca doa iftitah dan sebelum membaca ta'awudz dalam surat Fatihah. Dan kapan waktunya mengucapkan takbir yang 5 di rakaat kedua? Yaitu setelah takbir pergantian gerakan dari sujud ke berdiri, ya. Ketika sebelum membaca ta'awudz suratul Fatihah, maka harus bertakbir, disunnahkan, ya. Disunnahkan bertakbir 5 kali. Kemudian sholat Idul Adha ini lebih utama daripada sholat Idul Fitri. Bahkan sholat Idul Adha merupakan sholat sunnah yang terutama. Waktu sholat Id, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri itu dimulainya setelah terbitnya matahari hingga waktu zawal, tergelincirnya matahari ke arah barat, ya, atau waktu duhur, ya. Di hari Idul Fitri yaitu tanggal 1 Syawal, dan kalau hari raya Idul Adha itu di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi dimulainya ketika matahari terbit sampai zawal batasnya, sampai duhur, sebelum duhur, ya. Itu. Jadi tidak perlu menunggu matahari terbit sampai sepenggalan naik, tidak. Matahari terbit itu sudah boleh untuk apa? Untuk melakukan sholat Id. Matahari terbit, ya. Atau disebut juga tulu'is syams, keluarnya matahari. Kemudian yang kedua yang hukumnya sunnah muakkad adalah sholat kusufain, sholat kusuf dan khusuf. Sholat kusuf itu adalah sholat gerhana matahari, sholat khusuf itu adalah sholat gerhana bulan. Masuk waktu kedua sholat ini dimulai dari perubahan kondisi alam yang terjadi karena gerhana. Ketika gerhana terjadi, maka dimulailah sholat gerhana tersebut, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kedua sholat ini, baik itu sholat kusuf maupun sholat khusuf, memiliki 3 cara. Yang pertama seperti sholat 2 rakaat, sholat sunnah subuh 2 rakaat, biasa sholat 2 rakaat. Kemudian cara yang kedua, sholat 2 rakaat disertai dengan 2 berdiri dan 2 ruku di setiap rakaatnya. Maksudnya setelah ruku, i'tidal, ruku lagi, i'tidal lagi, kemudian baru sujud setiap rakaatnya, tanpa disertai bacaan yang panjang. Maksudnya sholatnya ringkas, tidak panjang, ya, tidak membaca doa ataupun membaca surat yang panjang. Cara yang ketiga yaitu 2 rakaat, sama seperti tadi, disertai dengan 2 ruku dan 2 berdiri, i'tidal, ya, berdiri dari ruku, dan sholatnya panjang. Itu cara yang ketiga. Kemudian sholat yang sunnah muakkad berikutnya adalah wal witru, sholat witir. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Autiru ya ahlal Qur'an, fa innallahu witrun yuhibbul witra." Autiru ya ahlal Qur'an, lakukanlah sholat witir wahai ahli Qur'an. Wahai ahli Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, Anda sekalian yang beriman, yang ahli Quran, artinya orang-orang yang beragama Islam, dipanggil oleh baginda Rasulullah
untuk melaksanakan sholat witir. Mengapa? Karena Allah itu witir dan Allah menyukai yang witir. Artinya Allah itu tunggal dan Allah menyukai yang ganjil. Sesuatu bilangan yang ganjil. Dan Allah suka terhadap orang yang mengerjakan sholat witir. Waktu sholat witir itu dimulai setelah sholat isya. Ya, setelah kita mengerjakan sholat isya hingga terbitnya fajar shodiq atau waktu subuh. Jadi waktunya antara setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Sholat witir paling sedikitnya dikerjakan sebanyak 1 rakaat. Sedangkan kesempurnaan yang terendah dalam melakukan witir itu dikerjakan 3 rakaat. Sebab yang lebih sempurna adalah jika dikerjakan sebanyak 11 rakaat. Dan disunahkan dikerjakan secara berjamaah di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan witir dikerjakan secara fardu. Jadi secara munfarid, sendiri. Ya, tidak dikerjakan berjamaah salat witir itu. Salat witir itu paling sedikitnya 1 rakaat, tetapi tidak sempurna. Kesempurnaan yang paling rendah itu 3 rakaat. Kemudian yang paling sempurna adalah 11 rakaat. Dan khususnya di bulan Ramadan, salat witir itu dilakukan secara berjamaah, kemudian dibaca secara jahar, yaitu keras, dan yang ketiga disunnahkan di setengah akhir dari bulan Ramadan, yaitu mulai tanggal 16 ke belakang, untuk membaca kunut di akhir rakaat salat witir. Jadi salat witir itu ya dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat, seperti itu. Ya. Bisa seperti itu karena sholatul lail masna masna, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, maka disisakan 1 rakaat terakhir sehingga ganjillah jumlahnya. Nah, niatnya usolli sunatan minal witri. Nah, minal karena sebagian dari witir. Karena apa? Kalau kita menggunakan saya niat sholat witir saja, bukan sebagian dari witir, maka tidak dijumlahkan dengan yang tadi, tidak dijumlahkan dengan yang lainnya, sehingga jumlahnya nanti tidak disempurnakan. Artinya misalnya kita sholat witir 2 rakaat, kemudian sholat witir 1 rakaat, maka yang dihitung 1 rakaat. Karena apa? Kalau kita tidak bilang minal witri, karena tidak ditambahkan, tidak merupakan bagian dari witir itu. Nah, tapi kalau kita mengucapkan minal witri atau diniatkan ini sebagian dari witir saya, artinya dijumlah dari beberapa rakaat itu hingga sampai rakaat yang terakhir. Kemudian yang juga sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan adalah wa kadza rawatibus shalah, yaitu salat sunnah rawatib. Artinya salat sunnah yang mengikuti salat fardu, baik itu salat qobliyah maupun ba'diyah. Salat rawatib itu dibagi 2. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghairu muakkadah. Salat sunnah yang muakkad artinya salat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, jadi jumlahnya 10 rakaat. Kemudian yang kedua, salat rawatib yang ghairu muakkad, yang bukan muakkad, yang tidak ditekankan. Itu jumlahnya ada 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, tapi selain yang muakkad tadi. Jadi kalau di total yang muakkad dengan yang ghairu muakkad sebelum duhur ada 4 rakaat. Jadi yang ghairu muakkad 2 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib, dan 2 rakaat sebelum salat isya. Jadi totalnya 12 rakaat. Kapan waktu kita bisa mengerjakan sholat rawatib ini? Kalau masuknya waktu qobliyah, sholat sunnah rawatib yang qobliyah itu dimulai sama dengan saat masuknya sholat fardu itu, dan berakhir ketika
dan berakhir waktunya juga sama dengan selesainya waktu salat fardu. Namun untuk salat ba'diyah, salat sunnah rawatib yang setelah salat itu dimulai waktunya itu setelah mengerjakan salat fardunya dan berakhir ketika waktu salat fardu itu sudah selesai. Jadi kesimpulannya salat rawatib yang qabliyah waktunya masuk ketika sudah masuk waktu salat fardunya dan berakhir ketika waktu salat fardunya berakhir juga. Namun salat sunnah ba'diyah itu masuknya setelah kita selesai mengerjakan sholat yang fardu dan waktu berakhirnya sampai selesai waktu berakhirnya sholat fardu tersebut. Kemudian yang sunnah muakkad, sholat sunnah yang muakkad juga adalah wadduha, sholat duha. Ya, sholat duha, sholat ini ya sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, man shollat duha sanatai asyra raka'ah banallahu lahu kisran min dhahabin fil jannah. Barang siapa melakukan sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan istana dari emas di surga. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah tidak pernah berbohong. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa-apa yang keluar dari Rasulullah tidak dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu semata. Rasulullah SAW tadi bersabda, man shollat duha sanatai asyra raka'ah banallahu lahu kisran min dhahabi fil jannah. Barang siapa melakukan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan istana dari emas di tengah surga. Dan masuknya waktu duha itu setelah matahari terbit setinggi ujung tombak. Jadi matahari terbit ditunggu dulu sampai dia setinggi ujung tombak atau sepenggalah naik ya, setinggi ujung tombak. Baru itu boleh awal melakukan sholat duha. Kapan batas terakhirnya? Setelah tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur ya. Paling sedikit salat duha itu dikerjakan 2 rakaat dan paling banyak dikerjakan 12 rakaat. Sedangkan yang paling utama, yang paling afdal dikerjakan sebanyak 8 rakaat karena Rasulullah SAW sering mengerjakan salat duha 8 rakaat. Jadi paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 12 rakaat dan paling afdalnya adalah 8 rakaat. Kemudian salat yang juga sunnah muakkad adalah wat tarawih, yaitu salat tarawih. Salat ini khusus dikerjakan di bulan Ramadan. Tidak ada di luar bulan Ramadan salat tarawih. Dinamakan tarawih istirahat karena mereka yang mengerjakannya beristirahat setiap 4 rakaat. Maksud 4 rakaat itu bukan sekaligus salat 4 rakaat, tetapi tetap 2 rakaat, setelah 4 rakaat istirahat dulu, kemudian 2 rakaat lagi, istirahat lagi. Itu sejarahnya sehingga disebut tarawih. Nah, masuknya waktu tarawih itu setelah sholat isya. Dan keluarnya sholat tarawih, maksudnya batasnya sholat tarawih itu sampai terbitnya fajar shadiq, yaitu waktu subuh. Jadi kalau kita belum melaksanakan sholat isya, maka kita tidak boleh melakukan sholat tarawih. Jadi kita harus mengerjakan sholat isya terlebih dahulu. Jika selesai melakukan sholat isya, maka kita bisa melakukan sholat tarawih kapan saja sampai sebelum subuh. Paling utamanya sholat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Diwajibkan melakukannya setiap 2 rakaat salam. Maksudnya melakukan tarawih itu 2 rakaat menurut pendapat yang mu'tamad, yang terkuat di dalam mazhab Syafi'i. Jadi kenapa sholatul lail masna, salat malam itu 2 rakaat. Maka 2 rakaat sampai 20 rakaat. Itu yang paling utama. Kemudian sunanun laha fadlun wa thawabun azimun. Salat-salat sunnah yang tadi kita sudah sebutkan, salat Id, ya, salat gerhana,
sholat witir, sholat rawatib, sholat duha, sholat taraweh, itu merupakan sholat sunnah yang memiliki keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat adalah ibadah yang dikerjakan baik itu dengan anggota badan, dengan lisan, dan dengan hati. Dan paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Nah, jadi kita hendaknya melakukan sholat sunnah agar kita bisa menyempurnakan apa yang terkurang daripada sholat wajib kita. Sholat sunnah itu dibagi menjadi 3 macam. Ya, sholat sunnah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama sholat sunnah yang terikat waktu, seperti sholat witir, sholat taraweh, sholat duha, terikat waktu. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang terikat dengan sebab. Nah, sholat sunnah ini, maksudnya sholat sunnah yang terikat dengan sebab dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sebabnya di awal. Seperti sholat sunnah tawaf, sholat tahiyatul masjid, dan sholat sunnah wudu. Artinya, kita sudah masuk ke masjid terlebih dahulu. Sebab kita masuk ke masjid, maka kita sholat tahiyatul masjid. Sebab kita sudah berwudu, maka kita sholat sunnah wudu. Karena kita sudah melakukan tawaf, maka kita melakukan sholat sunnah tawaf. Jadi sebabnya di awal. Yang kedua, sebabnya bersamaan. Seperti sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Jadi sebabnya itu bersamaan dengan waktu sholatnya. Yang ketiga, sebabnya itu di akhir. Yaitu seperti sholat sunnah istikharah. Itu jenis sholat yang kedua. Yang pertama tadi sholat sunnah yang terikat waktu. Yang kedua sholat sunnah yang terikat oleh sebab-sebab tertentu. Yang ketiga sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab-sebab apapun. Itu disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sedangkan pembagian sholat sunnah dari sisi dilakukannya secara berjamaah terbagi menjadi 2. Ada sholat sunnah yang disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah, dan ada yang disunnahkan untuk dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Sholat sunnah yang disunnahkan secara berjamaah seperti sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah gerhana matahari, sholat sunnah gerhana bulan, ya, sholat tarawih di dalam bulan Ramadan disunahkan, sholat witir di bulan Ramadan disunahkan untuk berjamaah. Ya. Namun walaupun sholat berjamaah dalam sholat sunnah ini utama daripada sholat sendirian, tidak bisa mengalahkan pahalanya sholat sunnah rawatib, walaupun sholat sunnah rawatib itu tidak disunahkan untuk berjamaah. Karena sholat sunnah rawatib itu lebih utama daripada sholat tarawih. Jadi sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah itu lebih utama, lebih afdal daripada sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Namun untuk satu jenis sholat sunnah ini, yaitu sholat sunnah rawatib, maka itu tidak bisa diungguli oleh sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah. Karena sholat rawatib ini sholat sunnah yang paling afdal setelah sholat fardu. Karena dia sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang tidak disunnahkan dilakukan secara berjamaah, ya tadi seperti sholat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, ini tidak disunnahkan untuk berjamaah. Namun pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai saudaraku, ya ayyuhal ikhwa fillah, adik kita hendaknya bersemangat melakukan ibadah-ibadah sunnah ini, sholat-sholat sunnah ini, terutama yang sunnah muakkad, terutama juga yang fardu kifayah. Fardu kifayah ini di atasnya sunnah muakkad. Karena apa? Fardu hukumnya sebenarnya wajib, ya. Namun jika sudah ada yang melakukan, gugur kewajiban bagi yang lain karena dituntut sebagai syiar di situ, yaitu sholat berjamaah dan sholat jenazah. Nah, dan juga sholat-sholat sunnah muakkad dan juga sholat sunnah yang ghairu muakkad, hendaknya kita juga harus bersemangat untuk melaksanakannya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda sebagaimana apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kama qala
Sebagaimana maknanya sebagai berikut, barang siapa memusuhi waliku, kata Nabi, maka dia telah menabuh genderang perang denganku. Ini di dalam hadis qudsi ya. Jadi Rasul bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku akan menabuh genderang perang kepadanya. Ini kata Allah di dalam hadis qudsi. Seorang hamba berusaha mendekat kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan fardu, amalan-amalan wajib yang aku cintai. Dan seorang hamba ini terus mendekat kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku yang akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat, dan aku yang akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, aku yang akan menjadi lisannya ketika dia berkata, aku yang akan menjadi tangannya ketika dia memegang, aku yang akan menjadi kakinya ketika dia berjalan, dan ketika dia memohon aku akan beri, dan jika dia memohon pertolongan, memohon perlindungan, aku akan lindungi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau mendekat kepada Allah dengan mengerjakan salat atau ibadah-ibadah yang fardu, kemudian disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakan ibadah-ibadah fardu dan juga disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, semuanya dikabulkan oleh Allah dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah, baik itu di dunia terlebih nanti dari siksa Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Untuk bab solat sudah kita selesaikan, kita akan masuk ke dalam bab puasa di dalam sesi yang selanjutnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.